1 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Di Jawa Timur, pandemi ini meruntuhkan seluruh sektor, mulai pendidikan hingga pariwisata. Berbagai kebijakan pun mulai PSBB, PPKM Mikro, hingga vaksinasi seakan masih belum mampu menekan penyebaran virus corona ini. Lalu bagaimana dampak pandemi ini di Jawa Timur selama 1 tahun ini? Sorot mengungkapnya pekan ini. Perjalanan 1 tahun pandemi ini dimulai 2 Maret lalu saat Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus pertama di Depok, Jawa Barat. Sejak itu, penyebaran virus ini sangat cepat. 4 bulan pertama, perkembangan virus ini meningkat hingga 90%. Dan berikut peristiwa penting yang terjadi selama 1 tahun pandemi COVID. Memasuki Maret, pemerintah mulai sibuk dan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini dibuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Selama PSBB diterapkan, kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah. Tempat ibadah pun ditutup. Kegiatan berkumpul seperti acara hiburan, olahraga, pertemuan politik dan budaya dilarang. Transportasi pun dibatasi, jarak dan penumpangnya, termasuk ojek online yang hanya diizinkan membawa barang. Di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020. Awalnya, larangan itu hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil hingga anggota TNI dan Polri. Namun kemudian, Jokowi melarang semua kalangan untuk mudik. Larangan itu seolah tak dihiraukan. Jutaan orang justru berbondong-bondong keluar dari Jabodetabek. Presiden Jokowi pun berkilah bahwa mereka bukan mudik, tapi pulang kampung. Usai Lebaran, angka kasus COVID-19 melonjak hingga kerap menembus rekor. Pemerintah mulai memperkenalkan istilah new normal atau hidup dalam kenormalan baru pada akhir Mei 2020. Namun definisi ini justru diartikan bahwa kondisi telah kembali normal. Transisi menuju new normal juga ditandai dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Bahkan, kapasitas penumpang di semua moda transportasi juga ditambah. Kebijakan ini kemudian malah membuat pandemi di Indonesia makin berlarut-larut. Pasca libur Natal dan Tahun Baru 2020, pemerintah menerbitkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sasarannya, pembatasan tingkat kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Dalam PPKM, terdapat sejumlah poin antara lain aturan bekerja dari rumah 75% dan di kantor 25%, kegiatan belajar mengajar jarak jauh, pembatasan restoran 25%, serta jam operasional pusat perbelanjaan seperti mal hingga pukul 7 malam. Setelah sempat diperpanjang sekali, Presiden Jokowi menyatakan PPKM ternyata tidak efektif. Mobilitas masyarakat tidak menurun. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin dimulai. Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin virus corona pada 13 Januari 2021. Vaksin tersebut buatan perusahaan asal Cina Sinovac. Sejak itu, vaksinasi digelar serentak di seluruh daerah di Indonesia. Dampak pandemi yang tak kunjung berakhir ini sangat dirasakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan, Jawa Timur pernah menjadi provinsi dengan kasus tertinggi COVID-19 pada bulan Mei hingga Juni. Tak hanya itu, selama 1 tahun, pandemi telah meruntuhkan semua sektor, mulai pendidikan, ekonomi, hingga pariwisata. Di sektor ekonomi, sebanyak 1.300.000 pekerja terkena dampak dengan dirumahkan dan di PHK di tempat kerjanya. Di Jawa Timur, COVID-19 juga sudah memakan banyak korban jiwa. Sebanyak 9.212 warga Jawa Timur meninggal akibat COVID, sementara 3.225 orang menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri tidak tinggal diam.
Berbagai upaya telah dilakukan, mulai pemberlakuan berskala besar hingga PPKM Mikro telah dilakukan. Yang terbaru, saat ini vaksinasi terus diberikan, mulai tenaga kesehatan hingga pelayanan publik. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengakui meski kasus COVID masih terjadi, namun ternyata menunjukkan penurunan. Bahkan kini tidak ada lagi zona merah. Saat ini sebagian daerah di Jawa Timur termasuk zona oranye dan kuning. Emil menambahkan, setelah 1 tahun, kini Jawa Timur mulai bangkit. Ekonomi perlahan namun pasti sudah mulai tumbuh lagi. Ya, 1 tahun pandemi berlalu, kita tentunya sangat bersedih atas adanya korban jiwa, kemudian juga tentunya yang masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Namun kita tetap bersyukur bahwa dengan semangat gotong royong kita sudah mulai bisa menerapkan protokol kesehatan dan membangkitkan kembali ekonomi kita. Sehingga kita melihat bahwa tren perbaikan ekonomi ini cukup nyata, terutama dimulai dari triwulan ketiga dan juga triwulan keempat, dan mudah-mudahan di triwulan ke-1 jika dibanding triwulan 4 2020 akan lebih baik lagi. Dan kedepannya pandemi ini memberikan kita penyadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Sistem kesehatan kita, sistem ketahanan sosial kita harus kita tingkatkan, dan juga teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah dianggap akan menjadi tren masa depan seperti teknologi video conferencing, kemudian juga digitalisasi, marketplace. Ini harus tetap kita dorong karena tren dunia terlepas dari pandemi ataupun tidak sebenarnya sudah bergeser ke arah sana. Ini mempercepat perubahan-perubahan yang tadinya kita prediksi akan makan waktu lebih lama. 1 tahun pandemi COVID di Kabupaten Bojonegoro, jumlah pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro terus bertambah hingga total menembus angka 1.074 orang dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten setempat, selama 2 hari terdapat 9 orang yang semula dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 kini telah sembuh atau kembali sehat. Angka kesembuhan yang terus meningkat ini membuat jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih dirawat atau aktif di Bojonegoro kini hanya tersisa 53 orang, tersebar di 22 kecamatan. Terbanyak berada di Kecamatan Bojonegoro Kota dengan 12 orang, Kecamatan Dandar dan Kapas masing-masing sejumlah 4 orang. Sampai dengan saat ini, pertanggal kemarin di mana kita masih ada 53 orang yang aktif dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk kesembuhan kita sudah ada 1.074 orang yang dinyatakan sembuh dari total terkonfirmasi positif 1.161. Sedangkan posisi saat ini Bojonegoro alhamdulillah sudah memasuki zona kuning, dimana dengan kategori rendah, dan juga tingkat kematian per kemarin, di mana data kita per 1 Januari 2021 ada 34 orang. Secara umum, berdasarkan update data terbaru Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bojonegoro, jumlah kumulatif positif COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 1.161 orang, 53 orang aktif atau masih dirawat, 1.074 orang sembuh, dan sebanyak 35 orang meninggal dunia. Sementara untuk kasus suspek tercatat sebanyak 200 orang.